beberapa kisah pengusaha sukses di dunia. Tapi tahukah pemirsa bahwa ternyata untuk meraih kesuksesan tidak harus dengan uang yang besar. Dibutuhkan tekad kuat, kemauan untuk maju, usaha tak kenal lelah, disertai dengan ide-ide sederhana dan inovatif. Plus doa kepada Tuhan, niscaya seseorang bisa meraih kesuksesan. Dan kali ini, On The Spot akan merangkum beberapa kisah mereka dalam orang-orang sederhana yang sukses. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. Keterbatasan biaya dan kurangnya fasilitas nyatanya tak mampu meredam impian dan tekad bulat seseorang untuk meraih kesuksesan. Seperti kisah Raini, gadis muda anak tukang beca. Ia berhasil wisuda dengan gelar lulusan terbaik. Segala keterbatasan Raini beserta keluarga tidak menjadi halangan baginya untuk terus mengejar impiannya menjadi seorang guru. Lulusan jurusan pendidikan akuntansi Universitas Negeri Semarang ini mendapat dukungan penuh dari keluarganya untuk terus berusaha mengejar impiannya. Sang ayah, Mugiono, rela pensiun dini dari pekerjaan sebelumnya hanya untuk mendapatkan uang pesangon demi membiayai kebutuhan perkuliahan anaknya dan memilih menjadi tukang beca. Tak hanya menjadi tukang beca, Mugiono juga menambah penghasilan untuk menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai seorang penjaga sekolah pada malam hari dengan bayaran 450.000 per bulannya. Melihat pengorbanan orang tuanya yang begitu besar untuk masa depannya, Raini tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia berhasil merampungkan pendidikan S1-nya hanya dalam 7 semester dengan IPK nyaris sempurna 3,96. The wise men follow the star, the way I follow my heart, and they led me to a hit the drink, take a look, watch the past go up and Di Sidoarjo, Jawa Timur, Iwayan Dendra sudah puluhan tahun hidup serba kekurangan. Namun semua ini tak membuatnya patah semangat. Latar belakang keluarga tidak mampu menjadikannya seorang pekerja keras. Dengan sifat mandiri, kreatif dan suka berinovasi, serta tekad bulat dan tanpa mengenal rasa malu, Dendra memilih menjalani profesi sebagai pemulung. Putra pertama dari 3 bersaudara pasangan almarhum Inengas Sateng dan Ninyoman Teke ini akhirnya berkecimpung di dunia barang bekas. Jika dibutuhkan tenaga ekstra, Dendra tetap semangat mendatangi sebuah pabrik hanya untuk mencari limbah dan sampah bekas. Namun siapa sangka usahanya ini membawa dirinya menjadi seorang pemulung sukses dan mampu mengumpulkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah per minggunya. Bapak 5 anak ini tak merasa malu akan pekerjaan yang mengharuskan dirinya berkecimpung dengan sampah dan barang bekas. Tidak hanya itu, ia juga sukses menjadi anggota legislatif di Sidoarjo, menjabat sebagai ketua DPC sebuah partai dan juga sebagai koordinator pemulung di Sidoarjo. Bagi Anda pecinta Harry Potter tentu tak asing dengan sosok J.K. Rowling. Perempuan kelahiran Inggris ini hanyalah gadis biasa yang menemukan kecintaannya pada bidang menulis, khususnya cerita-cerita fantasi. Hingga pada Desember 1990, Rowling harus merelakan ibunya dipanggil oleh Yang Kuasa. Sejak saat itu ia pindah ke Porto, Portugal untuk mengajar bahasa Inggris. Hidup yang ia jalani tidaklah istimewa. Rowling hanya menghabiskan waktunya untuk menulis novel di kafe-kafe. Rowling muda bahkan sempat didiagnosis menderita depresi klinis dan sering mencoba untuk bunuh diri lantaran kisah asmaranya yang kandas. Dan dengan perpaduan bakat dan tekad, ia mampu untuk melewati semua tekanan yang ia alami. Kini berkat kesuksesan novel-novelnya, ia hidup sejahtera. Siapa sangka berawal dari kecintaannya dalam menulis, mampu membuat Rowling menjadi kaya raya. Kini hartanya mencapai 1,1 miliar dolar atau sekitar 13 triliun rupiah dan telah mampu menjual lebih dari 400 juta buku. Oh yeah,
metal pasti tak asing dengan nama Ozzy Osbourne, vokalis band Black Sabbath yang juga dijuluki sebagai Godfather of Heavy Metal. Ternyata di balik karirnya yang cemerlang, Ozzy Osbourne melewati tahap sulit semasa hidupnya. Lahir di Aston, Inggris, Ozzy tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari kata cukup. Bekerja sebagai pembuat perkakas, orang tuanya bekerja keras untuk menghidupi Ozzy dan 5 saudara kandungnya. Selain itu, Ozzy juga penderita disleksia dan tidak mampu menunjukkan prestasi yang baik di sekolah, sehingga ia lebih melirik ke kegiatan ekstrakurikuler seperti musik dan drama. Namun sayang, di usianya yang ke-15, Ozzy putus sekolah dan menjadi buruh konstruksi. Guna bertahan hidup, ia melakukan berbagai pekerjaan seperti menjadi tukang ledeng, pembuat perkakas, dan menjadi buruh di pabrik mobil. Pengalaman hidupnya ini membuat Ozzy membulatkan tekadnya meraih mimpi menjadi seorang penyanyi. Dengan usaha dan bantuan dari teman-temannya, Ozzy mampu membuat bandnya sendiri, Black Sabbath. Hingga kini Ozzy masih terus berkarya. Ia telah menghasilkan 9 album studio, 3 album live, dan single-single yang masuk di peringkat atas tangga lagu di Inggris. Anda pernah mendengar kata tip X? Cairan putih yang mudah kering ini menjadi alat tulis wajib para pekerja yang berkecimpung dalam bidang menulis. Alat ini mempermudah pekerjaan Anda tanpa harus mengetik atau menulis ulang saat Anda melakukan kesalahan. Gagasan awal munculnya tip X ini berawal dari seorang perempuan bernama Betty Graham yang bekerja sebagai sekretaris. Pada 1951, Betty bertugas mengetik dokumen-dokumen penting dengan menggunakan mesin tik. Tak jarang Betty melakukan kesalahan dalam mengetik yang mengharuskannya mengulang semuanya dari awal. Hingga pada suatu hari, Betty mengusung ide brilian dengan meramu cat putih dan kuas kecil. Betty mengoleskan cat ramuannya ini setiap kali ia melakukan kesalahan. Dan cat putih dengan kuas kecil yang ia beri nama Mistake Out ini sangat disukai teman-temannya. Penemuannya ini membuatnya mendapat dorongan dari para kerabat. Akhirnya Betty memutuskan untuk mendirikan usahanya sendiri dengan membangun sebuah pabrik Mistake Out. Pada 1972, usahanya mampu menjual setidaknya 5 juta botol Mistake Out setiap tahunnya. Dan menurut data, ketika Betty meninggal pada 1980, kekayaannya mencapai 475 juta dolar atau sekitar 5,6 triliun rupiah. Wow, siapa sangka kalau ide kecil itu bisa membuatnya kaya. Rockefeller lahir di Richford, New York dan memiliki 5 saudara. Keluarganya hidup sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang pedagang keliling. Rockefeller kecil sering berjualan permen, bahkan menjadi pembantu di rumah para tetangganya. Setelah lulus dari bangku sekolah, Rockefeller mendapat pekerjaan di perpustakaan dengan penghasilan hanya $50 per 3 bulan atau hanya sekitar Rp600.000 pada saat itu. Di usianya yang masih sangat muda, Rockefeller merupakan pekerja keras. Ia selalu berpikir matang-matang sebelum bertindak. Setelah beberapa kali bekerja serabutan, ia akhirnya memiliki pekerjaan tetap sebagai asisten penjaga toko. Dan dengan tekad kuat untuk maju, ia memilih untuk mendirikan usaha bersama temannya, Maurice B. Clark. Keduanya membangun usaha kilang minyak yang dikerjakan secara manual bersama-sama dengan 2 karyawannya. Dari hasil pendapatannya, Rockefeller mampu membeli perusahaan Clark Brothers dan menamainya Rockefeller and Andrews. Terus-menerus menekuni bisnis yang ia bangun dari dasar, kini Rockefeller mampu mendirikan perusahaan Standard Oil dan menjadi miliarder pertama di dunia. Pemirsa, itulah beberapa kisah sukses orang sederhana versi on the spot. Halangan dan rintangan bukanlah alasan untuk kita berhenti dan menyerah. Disitulah tekad kita diuji. Jika orang lain bisa mewujudkan mimpi, sudah pasti kita juga mampu meraihnya.